Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Kak Edi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Selamat pagi, Kak Edi. Pagi. Apakah suara saya jelas, Ya, Pak jelas, Edi? Kak Edi. Oke, baik saudara. Kita lanjut, kita mau lebih dalam lagi saudara, mengikuti rencana Tuhan, ya, yaitu mentaati amanat agung. Ya, nah saudara, amanat agung ini adalah amanat dari Raja kita. Nah, kepada siapa amanat agung ini diberikan, saudara? Nah, kalau kita lihat amanat agung itu diberikan kepada tubuh Kristus. Ya, karena dia perintah ini diberikan ya sebelum tubuh Kristus terbentuk dan harus dilaksanakan oleh tubuh Kristus. Ya, karena saudara Roh Kudus dicurahkan ya supaya kita bisa menjadi saksi ya untuk saudaraku menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, siapa yang menjadi saksi, saudara? Tubuh Kristus. Karena kisah Rasul itu adalah kisah tentang tubuh Kristus. Nah, siapa, saudaraku, tubuh Kristus yang akan pergi melaksanakan amanat agung? Tentu unit terkecilnya, saudara. Nah, unit terkecilnya bernama kompak. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Ya, next. Nah, kompak, saudara, itu adalah komunitas tubuh. Ya, unit terkecil dari tubuh. Ingat, saudara, tubuh itu jumlah minimalnya adalah 2, saudara. Ya, kalau 1 kata Paulus itu bukan tubuh. Ya, tubuh Kristus katanya tidak terdiri dari 1 anggota. Berarti mulai dari 2, 3, nah 2, 3 orang ini unit terkecilnya tubuh. Nah, kepada mereka lah Tuhan memberi perintah ini, saudara. Amanat agung. Ya, makanya saudara, kalau orang nggak hidup dalam kompak, dia nggak bisa ya menggenapi amanat agung. Karena amanat agung ya diberikan kepada tubuh Kristus, diberikan kepada unit terkecilnya, kompak. Ya, makanya saudara, kalau kita menghidupi gaya hidup kompak, kita akan saudara pasti bisa melaksanakan amanat agung. Jadi saudara, kita jangan jadi independen orang Kristen. Kita mesti ada di dalam kompak. Ya. Nah, apa bedanya ya kompak yang adalah tubuh Kristus dengan cuman sekedar kelompok kecil? Nah, ini dia. Beda, saudara. Nah, saya banyak lihat kompak-kompak itu belum menghidupi gaya hidup tubuh. Ya, mereka masih small group, ya. Kelompok kecil. Nah, kelompok kecil sama tubuh bedanya apa? Ya, kalau kelompok kecil, saudara, nggak ada kepalanya. Ya, mereka kumpul tidak connect sama kepala. Ya, mereka kumpul pokoknya ya kumpul sebagai manusia aja. Ya, hang out together. Ya, bikin acara. Ya, tapi tidak connect sama kepalanya, saudara. Tidak menghidupi gaya hidup tubuh. Sekali lagi, tubuh itu ada kepalanya. Ya, kalau saudara kumpul-kumpul nggak ada kepalanya, itu bukan gaya hidup tubuh. Itu cuman small group. Nah, kalau saudara small group, kelompok kecil, nggak bisa menggenapi amanat agung, saudara. Ya, sekali lagi, karena amanat agung diberikan kepada tubuh Kristus. Ya, nah, tubuh Kristus untuk menghidupinya kita perlu bergabung ke unit terkecilnya, ya, yaitu saudaraku 2, 3 orang ini yang namanya kompak. Sekali lagi, apa bedanya? Kelompok kecil nggak ada kepalanya, saudara. Kompak ada kepalanya. Ya, kalau dia tubuh Kristus dia ada kepalanya. Nah, yang kedua, saudara, kelompok kecil ya hubungannya cuma waktu acara itu aja mereka hubungannya. Ya, jadi kita kumpul yuk, ngapain? Ya, kita lagi ini nih bikin acara, ya kumpul. Ya, habis kumpul-kumpul bubar ya.
Habis itu nggak ada hubungan lagi, nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah saudaraku saling mendoakan, sharing sebagai gaya hidup tiap hari loh saudara. Ya, dia cuman kumpul ya waktu acara itu aja. Nah, ini kelompok kecil. Sekali lagi, kelompok kecil nggak mungkin menggenapi amanat agung, saudara. Jadi, coba cek kompak saudara bergaya hidup tubuh atau cuma small group. Kalau dia small group, ya kita mesti berubah dulu, saudara. Ya, kita mesti menghidupi gaya hidup tubuh. Sekali lagi, tubuh itu ada apa? Ada kepalanya. Mereka connect terus sama kepalanya 24 jam, saudara. Ya, terus connect dengan sesama ya sebagai gaya hidup sehari-hari. Jadi mereka connect, saudaraku. Ya, mereka ya walaupun cuma 15 menit, mereka saudaraku connect tiap hari, saudara. Nah, itu tubuh. Itu kompak sejati. Tapi saudara, kalau small group, ya itu bukan tubuh sejati. Ya, nah, saudara, makanya kita mesti evaluasi kompak kita, saudara. Udah menghidupi gaya hidup tubuh belum? Ya, nah, bedanya apa lagi, saudara? Kalau tubuh, saudara, dia melaksanakan apa? Ibadah sejati, ya. Karena saudaraku tubuh itu mempraktekkan ibadah sejati tiap hari. Ya, itulah saudaraku Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, banyak orang nggak nangkep, dipikir ibadah sejati itu saudara itu sendirian. Bukan. Kalau saudara baca konteksnya, memang harus dilakukan oleh setiap orang, ya. Tapi konteksnya adalah dalam tubuh, ya. Persembahkanlah tubuh-tubuh plural menjadi satu persembahan ibadah, persembahan hidup, singular. Jadi kita kumpul dalam ibadah sejati itu, saudara, ya, sebagai kompak minimal bersama-sama melakukan ibadah sejati, ya, atau perkomsel, atau kalau saudara ya lebih baik lagi kumpul sama-sama seperti ini mesbah pagi, saudara. Doa sama-sama itu lebih kita bersama-sama dengan anggota tubuh lainnya. Kita kumpul, saudaraku, kita persembahkan tubuh bersama, kemudian saudara ngalir sama-sama sebagai tubuh. Nah, ini dahsyat, saudara. Kalau kita praktekkan ini, saudara, lihat, ini yang membuat kita masa pandemi, saudara, ya, itu dapat bertumbuh luar biasa, saudara. Nah, menurut saya faktor yang paling penting yang Tuhan kembalikan sejak masa pandemi adalah ini, ya, ibadah sejati, saudara. Bergaya hidup tubuh, ya, di mana kita beribadah sama-sama, mempersembahkan tubuh sama-sama, ya, dan kita connect sama kepala kita sepanjang hari sesudah itu. Nah, saudaraku, ini yang menyebabkan saudara kompak bisa hidup. Ini yang menyebabkan saudara komsel hidup. Ini yang menyebabkan kita bisa menyelenggarakan SPK, saudaraku, di dalam kompak, saudara. Ini ibadah sejati. Nanti saudara dengar, saudara, sebentar lagi ya kita akan, saudaraku, pandemi udah mereda. Nah, yang saya paling khawatir adalah banyak sekali orang Kristen, saudara, dilatih Tuhan melakukan ibadah sejati di masa pandemi. Begitu selesai, ya dia tergilas oleh saudaraku, ya, oleh ketergesaan lagi. Ya, dia masuk lagi ke dalam, saudaraku, ya, masa hidup seperti sebelum pandemi. Ya, nah akibatnya, saudara, dia lupa sama hal-hal terpenting. Ya, hati-hati, saudara. Tuhan udah ingetin. Habis pandemi ini selesai, ya, nanti ada orang Kristen yang, saudara, balik lagi ke hidup lamanya. Ya, nah, saudara, ini nggak boleh hilang. Ibadah sejati nggak boleh hilang. Ya, nanti setelah selesai pandemi, saudara, kita mesti tetap setia praktek ibadah sejati. Terserah, saudara mau prakteknya perkomsel boleh, perkompak boleh, atau
gabung aja ibadah sejati barengan, ya, tapi ini tidak boleh hilang. Ya, gedung boleh hilang nanti saudara sesudah pandemi, ya, apalagi saudara, ya, hal-hal apa aja yang di luar boleh hilang, tapi ibadah sejati tidak boleh hilang, saudara. Itu sangat penting. Nah, ini saya mau mengingatkan saudara, ya. Nah, kemudian saudara, jadi kalau kita udah menghidupi gaya hidup tubuh, saudara, kita bisa melaksanakan amanat agung. Nah, mari kita lihat, saudara, amanat agung itu diberikan kepada tubuh, ya, dan itu yang menjalankan tubuh. Next, kita lihat, ya, berikutnya. Nah, kita baca Kisah 5 ayat 14. Ini dalam bahasa Inggris, ya, saudara. Nah, ini saya sudah cek dengan saudara terjemahan literal langsung dari Yunani. Nah, ini dia, saudaraku, tafsiran yang paling mendekati. And believer were increasingly added to the Lord, multitude of both men and women. Nah, perhatikan saudara, aneh sekali kalau bahasa Inggris dibilang saudara, bahasa Indonesia dikatakan, ya, dan orang-orang percaya, ya, ditambahkan, ya, dan mereka apa, saudaraku, percaya kepada Tuhan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, saudara, and believer were increasingly added to the Lord. Perhatikan, ya, orang-orang percaya, apa, saudaraku, secara eksponensial ditambahkan kepada Tuhan. Nah, ini aneh kan, saudara? Ditambahkan kepada Tuhan. Nggak dikatakan ditambahkan kepada gereja, nggak dikatakan ditambahkan kepada apa, saudara, tubuh Kristus, enggak, ditambahkan kepada Tuhan. Nah, siapa Tuhan di sini, saudara? Tuhan itulah, ya, Kristus sang kepala dengan tubuhnya. Ya, Kristus sang kepala dengan tubuhnya itu disebut Tuhan, the Lord, ya, saudara. Jadi inilah rupanya metode penginjilan dari gereja mula-mula. Ya. Jadi saudara, orang-orang percaya secara eksponensial, secara eksponensial, increasingly, ya, added to the Lord. Ya, jadi coba perhatikan gambar ini, saudara, ya. Nah, ini the Lord. Inilah Tuhan. Ya, inilah Kristus korporat, saudara. Kristus dan tubuhnya jalan-jalan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi sambil jalan, ya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Nah, tubuh Kristus ini, ya, jiwa-jiwa ditambahkan kepada Tuhan korporat ini, Kristus korporat ini, saudara. Ya, tiap hari ditambahkan, ya, secara eksponensial. Wow, keren banget, saudara. Nah, pertanyaannya, siapa yang menambahkan? Siapa, saudara? Ya, Tuhan. Tuhan yang menambahkan, saudara. Menambahkan kemana? Ke Tuhan. Nah, ini aneh, ya. Tuhan yang berinisiasi, dia menambahkan ke dalam dirinya jiwa-jiwa, saudara, ya. Jiwa-jiwa secara eksponensial. Next, kita lihat. Jadi, ya, amanat agung itu, saudara, adalah melalui tubuh Kristus. Amanat agung, ya, itu yang amanat agung yang dilakukan oleh Kristus kepala melalui tubuhnya. Ya, saudara. Nah, ini makanya dahsyat pelayanan ini. Karena yang inisiasi sang kepala. Ya, dia yang gerakkan tubuhnya untuk ketemu sama orang damai itu, dan dia yang, saudaraku, memberi kekuatan kepada tubuhnya untuk bisa menjangkau, ya, orang-orang damai ini, dan orang damai ini langsung bergabung ke dalam tubuhnya, saudara. Langsung bergabung ke dalam tubuhnya, langsung dimuridkan oleh tubuhnya, langsung mereka disuruh keluar lagi menginjil, saudaraku, ya.
digerakkan lagi oleh kepala untuk tubuh yang baru ini menginjil lagi. Makanya cepat, saudara. Terjadi pertumbuhan yang eksponensial di sini. Nah, ini keren banget, saudara ya. Jadi, mari kita menghidupi gaya hidup tubuh. Ya, sehingga, saudara, kita bisa melaksanakan amanat agung. Nah, kalau kita menghidupi gaya hidup tubuh, saudara, maka penginjilan itu tidak sulit, saudara. Kenapa? Karena kita nggak kerjain sendirian. Kita sama-sama. Ya, kalau kita sama-sama, kompak kita, karunianya juga komplit. Ada 5 pelayanan, ada apa saudaraku, 7 karunia motivasi, 9 karunia roh, bekerja semua. Ya, sehingga saudara, ya ini tidak berat, ringan saudara, kita melakukannya. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat di Alkitab, ya, jadi penginjilan itu adalah ya pelayanan tubuh, saudara. Itu bukan kayak sekarang. Kalau sekarang diajarin kebanyakan pelayanan individu. Ayo pergi kamu sendiri-sendiri memenangkan jiwa, ya pergi sendiri, saudara. Nah itu kurang dahsyat. Saya nggak bilang nggak bisa ya, tapi saudara di dalam Alkitab ya, yang Tuhan suruh adalah tubuhnya 2-3 orang diutus. Ya, nah itu lebih efektif, saudara. Ya, ada sebuah pelayanan, saudara. Ya, dilakukan oleh seorang hamba Tuhan namanya Kerry Blake. Kerry Blake. Nah, Kerry Blake ini, saudara, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia murid tidak langsung dari John G. Lake. Nah, John G. Lake ini, saudara, ya, dia dikenal sebagai hamba Tuhan di zamannya ya, adalah hamba Tuhan yang paling tinggi persentase kesembuhannya, saudara. Kalau dia pelayanannya paling tinggi, mendekati 80%. Jadi orang yang dilayani sama Kerry Blake, saudara, itu ya dan timnya itu 80% sembuh. Ya, bahkan mujizatnya luar biasa. Nah, sebelum Kerry Blake meninggal, saudara, ya, Kerry Blake bernubuat. Sebelum John G. Lake meninggal, saudara, dia bernubuat. Ya, nanti setelah saya meninggal, sekian hari sesudah saya meninggal, ya, ada seseorang yang akan melanjutkan pelayanan saya ini. Dan nanti kalau orang itu sudah melanjutkan pelayanan saya, ya, nanti tingkat kesembuhannya 100%, saudara. Nah, benar, saudara. Sekian lama dia setelah meninggal, ya saya lupa berapa ribu hari gitu ya, dia setelah meninggal, ya benar, saudara. Itu pas. Ya, Kerry Blake ini, ya dia orang tadinya saudaraku cuman bisnismen biasa, ya, tapi dia baca buku-bukunya John G. Lake, ya, dengar ceritanya John G. Lake, kemudian Kerry Blake, saudaraku, ya, mulai melakukan pelayanan memperlengkapi orang-orang kudus supaya bisa mendoakan orang sakit, usir setan, melakukan amanat agung, ya, menginjil, saudara ya. Nah, Kerry Blake kemudian melanjutkan pelayanan ini, saudara. Dan benar, saudara. Melalui pelayanan dia, saudara, tim yang diutus, saudaraku, itu 100% kesembuhannya, saudara. Jadi mereka doain orang sakit 100% kesembuhannya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kerry Blake bilang begini, saudara. Kuncinya adalah nggak boleh sendirian, saudara. Ya, kuncinya kalau kita mau lihat 100% sembuh itu, ya kalau kita diutusnya 2-3 orang. Jadi dia, saudaraku, ya percaya kepada ya pelayanan tubuh. Makanya dia bilang pelayanan tubuh itu dahsyat, saudara. Kalau doain orang sakit, saudaraku, lebih banyak yang sembuh kalau kita melalui, saudaraku, pelayanan tubuh. Nah, makanya, saudara, amanat agung paling efektif kalau dilakukan oleh pelayanan tubuh. Nah, gereja mula-mula menggunakan pelayanan tubuh. Ya.
Coba lihat saudaraku siapa? Ya, Petrus dan Yohanes. Masih ingat saudara? Di Kisah 3. Ya, lihat Petrus dan Yohanes ini kompak, yang sangat kompak, ya. Begitu kompak bertahun-tahun sesudah Yesus naik ke surga, mereka masih berkompak ria. Ya, mereka praktek gaya hidup kompak. Satu hari 2 kompak ini ya pergi menjangkau jiwa, saudara. Kemana? Mereka pergi ke bait Allah, ya. Nah, ingat, ke bait Allah itu bukan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, nggak boleh. Mereka ke bait Allah ngapain? Ya, ada jam doa, saudara, jam siang, ya. Orang Yahudi itu doa pagi, siang, sore. Ya, nah, dia doa, saudaraku, salah satu jam doanya dia ikut. Nah, tujuannya apa, saudara? Mereka bukan cuma berdoa, tujuannya mereka mau memenangkan jiwa, melaksanakan amanat agung. Nah, ketika mereka sampai ke Serambi Salomo, ya, dekat gerbang menuju bait Allah itu, saudara, di situ ada seorang yang lumpuh. Nah, orang lumpuh ini, saudara, ya, kemudian lihat kepada 2 orang ini, kompak ini, ya. Nah, terus mereka bilang apa? Petrus bilang begini, ya, pandanglah kami. Dia tidak bilang pandanglah saya. Kamu nggak tahu ya, saya paus pertama di dunia ini. Ya, kamu nggak tahu saya siapa? Enggak. Dia bilang pandanglah kami. Kenapa kami? Ya, karena itu tubuh Kristus, saudara. Ya, Tuhan mengutus tubuhnya untuk melayani, untuk menggenapi amanat agung. Pandanglah kami. Nah, terus Petrus bilang gini, emas dan perak tidak kami punyai, tapi ya apa yang kami punya kami berikan padamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Bangkit orang ini dan berjalan. Nah, lihat saudara, Petrus dan Yohanes mempraktekkan pelayanan tubuh. Mereka doa sama-sama, terus jangkau jiwa sama-sama. Ya, mereka, saudaraku, lihat, ya, walaupun satu orang yang ngomong, tapi didukung oleh yang lain. Kayaknya Saksi Yehova lebih ngerti deh pelayanan kayak beginian. Kalau saudara lihat Saksi Yehova datang, ya, dia selalu berdua karena dia taat sama firman Tuhan. Ya, kita enggak orang Kristen, saudara. Ya, kita nginjil sendiri-sendiri. Ya, saya enggak bilang orang Saksi Yehova disertai Tuhan, enggak. Cuman dia masih mau taat sama Alkitab. Kita enggak, kita kalau nginjil sendiri-sendiri. Ya, pelayanan pribadi, penginjilan pribadi. Makanya hasilnya enggak dahsyat. Ya, saudara. Tapi Petrus dan Yohanes praktek pelayanan tubuh. Pandanglah kami, makanya dahsyat, saudara. Ya, ketika dia bilang pandanglah kami, wow. Ya. Apa yang ada pada pada mereka ini, saudara, dahsyat. Itu kuasa Tuhan yang, saudaraku, mengalir lewat tubuhnya. Makanya orang itu langsung sembuh, saudara. Orang itu langsung melompat-lompat, gabung langsung ke dalam langsung ke kompaknya mereka. Ya, mereka membawa orang ini beserta mereka. Ya, di follow up langsung, saudara. Nggak ditinggal aja di situ, bilang oke. Ya, wow, kamu udah sembuh ya, bye bye. Saudara, enggak, langsung di follow up sama Petrus dan Yohanes. Ya, saya yakin mereka langsung, saudara, dibawa ke jemaat, langsung dimuridkan, di kompak-kompak, saudara. Ya, nah, enggak ditulis, tapi dibilang mereka ikut siapa? Ikut si Yohanes dan Petrus. Ya, saudara, langsung di follow up. Nah, jadi, saudara, inilah pelayanan tubuh, ya. Nah, kita praktek, saudara, pelayanan tubuh. Itu dahsyat banget. Kenapa? Kalau kita jadi komunitas tubuh, saudara, kita boleh menggunakan kunci-kunci kerajaan. Next, kita lihat. Matius 18, ayat 18 sampai 19. Nah, ini, saudara, ya, komunitas tubuh Kristus diberi kunci-kunci kerajaan. The keys of the kingdom.
plural, saudara, bukan singular. Ya, kunci-kunci kerajaan. Ya, jadi kepada siapa kunci-kunci kerajaan diberikan? Kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ingat ini adalah di Matius 16 disebut sebagai kunci-kunci kerajaan, saudara. Kunci-kunci, bukan satu kunci, tapi kunci-kunci, plural. Ya, nah apa ini kunci-kunci ini, saudara? Yaitu kuasa mengikat dan melepaskan. Ya, itu diberikan kepada gereja, saudara. Ya, buat apa? Ya, buat apa kunci ini, saudara? Mengikat dan melepaskan. Oke. Nah, kita lihat konteksnya kan kerajaan Allah kan. Nah, yaitu ya saudara diberi kunci. Berarti apa, saudara? Kunci ini kuasa ya untuk saudara melepaskan orang dari kuasa kegelapan ya supaya dia bisa dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, saudara. Jadi orang dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Nah, itu kuasa itu, saudara, adalah kunci ini. Diberikan kunci ini, saudara, kepada gereja. Jadi dia bisa buka pintu gerbang alam maut, saudara. Dia masuk ke dalam kerajaan kegelapan, bebaskan jiwa-jiwa dari kerajaan kegelapan, bawa mereka masuk ke kerajaan terang. Nah, buka pintu kerajaan terang, masukkan mereka ke dalam. Nah, kepada gereja diberi kuasa ini, saudara. Ya, kita punya kuasa melepaskan orang dari kerajaan kegelapan supaya dia masuk ke dalam kerajaan terang. Keren kan, saudara? Nah, kalau kita lihat konteksnya, ini termasuk melepaskan orang ya dari dosa yang mengikat dia, saudara. Nah, dosa apa? Ya, kalau konteksnya Matius 18 adalah dosa meninggalkan perhimpunan. Jadi kalau saudara baca beberapa ayat sebelumnya, Yesus mengungkapkan ada satu domba, dia hilang, saudara. Ya, dia terhilang. Maka gembalanya pasti mencari domba yang hilang itu, saudara. Dia tinggalin yang 99, dia cari domba ini. Kenapa? Karena dia domba. Nah, domba itu apa? Umat tebusannya Kristus. Kambing itu bukan umat tebusannya. Domba itu gambaran orang yang Yesus sudah bayar dosanya, saudara. Yesus sudah bayar dosanya orang ini, ya. Sudah ditebus, umat tebusannya Kristus. Dia domba, tapi domba ini tinggalin perhimpunan. Nah, Tuhan cari, saudara. Ya, Yesus cari. Nah, melalui siapa dia cari? Melalui tubuhnya, saudara. Dia cari ya. Sekarang Yesus akan cari domba yang hilang itu melalui tubuhnya, karena Yesus sudah naik ke surga kan, saudara. Dan tubuhnya ya yang bekerja mencari. Jadi kalau ada domba yang hilang, saudara, dia domba udah pernah lahir baru, dia hilang. Ya, dia apa? Dia meninggalkan perhimpunan. Berarti dia ancur-ancuran hidupnya, dikuasai oleh dosa, dikerjain oleh kuasa gelap. Sekalipun dia udah lahir baru, ya, meninggalkan perhimpunan itu babak belur hancur, saudaraku. Ya, nah orang ini terikat dosa akhirnya, saudara, karena dia meninggalkan perhimpunan. Nah, Yesus ajarin kalau ada ya domba yang meninggalkan perhimpunan, ya, atau dia berdosa, saudara, terikat dosa, ya, apa katanya? Cari dia, saudara, ya, nasihati dia 4 mata. Nah, kenapa dikatakan 4 mata, saudara? Ya, supaya private, layani dia. Nah, kata menasehati ini bukan sekali, saudara, tapi menggunakan tenses terus-terusan, ya, terus-terusan. Berarti ini bukan sekedar disiplin. Nah, banyak orang Kristen pikir, saudara, ayat-ayat ini tentang disiplin aja. Bisa diterapkan buat disiplin, tapi ini bukan sekedar disiplin, saudara.
Bukan prosedur disiplin saja, bukan. Oh, tegur dia sekali, nggak mau bertobat bawa saksi, nggak mau lagi laporin ke jemaat, bukan. Bukan sekedar disiplin. Memang ayat ini bisa digunakan untuk disiplin, pendisiplinan. Tapi ini pelayanan. Kalau ada saudaramu terhilang, cari dia. Layani dia sampai dia lepas dari dosa itu. Itu maksudnya. Nah, kalau dia nggak mau dengar, bawa 2-3 orang. Nah, ini mulai masuk dia konteksnya. Ini kompak, saudara. Anggota tubuh, ya, saudaraku, bawa unit terkecil dari tubuh Kristus, dari eklesia. Unit terkecil dari eklesia. Ya, bawa itu. Layani dia. Karena kalau eklesia yang layani, saudara, ya, unit terkecilnya, dia menggunakan kunci-kunci kerajaan. Lebih efektif menggunakan kunci-kunci kerajaan. Maka orang ini bisa terlepas dari dosanya, saudara. Pasti. Kalau dilayani terus, lepas. Pasti. Nah, kalau dia nggak lepas juga, apa katanya, saudara? Laporin ke jemaat, ya, dan saudaraku, ya udah, anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa, saudara? Kalau udah dilayani sama kompak, nggak lepas juga, keterlaluan, saudara. Ya, orang kalau dia lahir baru, saudara, dosanya mau seberat apa, pasti lepas dosanya. Karena dia lahir baru, udah punya benih Kristus. Kalau dilayani terus nggak lepas juga, sangat mungkin dia adalah orang yang belum mengenal Allah. Makanya supaya nggak capek, anggaplah dia sebagai orang yang belum mengenal Allah. Oke, saudara. Kenapa? Supaya kita nggak capek. Ya kan? Nah, anggap dia bukan orang yang mengenal Allah. Berarti jangan dilayani dosanya. Nggak bakal menang dia. Karena dia belum punya benih Kristus. Jadi artinya kalau dia orang yang belum mengenal Allah, apa yang dia butuhkan? Bukan dia butuh dosanya dulu dilepasin, bukan. Dia butuh Injil. Ya, artinya Injililah dia. Ya, jangan dilayani dosanya dulu, nggak bakal menang. Sampai ayam tumbuh gigi, nggak akan lepas, saudaraku, dosanya, saudara, ya. Jadi jangan dilayani, capek. Anggap dia orang yang belum mengenal Allah. Nah, kenapa, saudaraku, kalau kompak melayani itu dahsyat? Pasti lepas. Nah, ayat 19. Ya. Dan lagi aku berkata padamu, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Nah, ini dia, saudara. Karena kunci kerajaan hanya bisa digunakan oleh kesepakatan dari minimal 2. Ya, 2 orang sepakat, ya, baru bisa menggunakan kunci kerajaan ini. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, aku dalam namaku, aku hadir di situ. Nah, jadi konteks 2-3 orang berkumpul, aku hadir di situ, ya, itu bukan saudaraku, syarat kehadiran Tuhan, bukan. 1 orang pun Tuhan hadir, saudara. Dalam diri saudara Tuhan hadir nggak? Hadir. Ya, 2-3 orang hadir nggak, saudaraku? Hadir. Ya, 10-20 orang hadir nggak? Hadir. Ya kan? 1 orang pun hadir. Jadi itu bukan syarat kehadiran Tuhan, bukan. Itu syarat kehadiran Tuhan dalam melakukan misi ini. Dalam melepaskan orang dari ikatan-ikatan dosa, ya, dalam, saudaraku, ya, mengikat dan melepaskan, ya. Nah, ini, saudara, ya, jadi ini berarti kompak 2-3 orang itu, saudara, itu dahsyat sekali karena mereka diberikan kunci-kunci kerajaan sorga, ya. Nah, kunci-kunci ini jadi apa? Ya, semua pelayanan untuk, ya,
menghancurkan kuasa gelap dan melepaskan orang dari kuasa gelap, memindahkan dia ke dalam kerajaan Allah, ya, dan bahkan melepaskan dia dari dosa-dosa yang mengikat dia. Kalau dia masih terikat dosa, itu semua adalah termasuk pelayanan kunci-kunci kerajaan. Oke? Nah, saudara, jadi pelayanan kunci kerajaan itu apa, saudara? Ya, doa syafaat, peperangan rohani, ya, apalagi saudara, usir setan, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, terus apalagi mendemonstrasikan mujizat, tanda-tanda ajaib, ya, terus apalagi saudara, ya, pelayanan pelepasan, ya, terus apalagi saudara, ya, ini, ya, melepaskan orang dari dosa, dari addiction, ya, ini semua kunci-kunci kerajaan. Nah, Tuhan beri kepada kita kunci-kunci kerajaan ini. Kepada siapa? Kepada kompak. Dahsyat banget, saudara. Makanya kalau kita pakai ini, wow, kita bisa melaksanakan amanat agung. Dan kompak kita akan dahsyat sekali dipakai Tuhan. Menyembuhkan orang, memulihkan orang, ya, melepaskan orang dari kuasa gelap. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Hadi dan mungkin kita masih ada sekitar 10 menit Pak Hadi untuk kita, kalau ada yang mau tanya, mau kesaksian, silakan. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau meneguhkan ya, silakan bisa langsung open mic. Ya, Kak Edi, saya confirm ya dengan tadi Tuhan sudah memberikan kita kunci ya, kunci kerajaan surga untuk membawa kembali domba-domba Tuhan ya yang terhilang itu. Jadi tahun lalu juga di Komsel kita itu ada satu keluarga ya, suami istri juga yang kecewa gitu ya karena konflik ya dengan saudara seiman satu gereja sampai ke pengadilan ya Kak Edi, dan kecewa juga dengan pemimpin, dengan penatua, akhirnya meninggalkan Komsel, udah nggak mau ibadah lagi, walaupun online pun nggak mau gitu ya. Ya, saya bersyukur teman-teman kompaknya itu terus kejar dia ya, terus follow up dia, terus perhatiin dia, sampai akhirnya puji Tuhan ya tahun ini udah kembali lagi ya ke Komsel. Dia bilang dia belajar melepaskan pengampunan ya, walaupun sulit. Dia bilang dia mau taat nih, dia lagi belajar melepaskan pengampunan. Dia dulu bilang kalau lihat muka aja nggak bisa gitu ya, ya makanya dia nggak mau ikut ibadah online. Tapi bersyukur kita kan udah ibadah onsite 2 kali ya. Dia udah datang ibadah onsite minggu lalu sama kemarin itu. Wow, itu ya kuasa kerajaan ya, kunci kerajaan itu Tuhan sudah kasih sama kompak-kompak untuk ketika kita bersepakat ya pergi cari mereka yang terhilang, mereka akan kembalikan kepada tubuh Kristus. Ya, itu yang kita alami Kak waktu Kak Edi tadi sharing. Saya Tuhan bicara ini nih kunci kerajaan Tuhan sudah berikan kepada kita. Thank you. Kompak. Ya. Jadi intinya kunci-kunci itu bukan hanya bawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi kalau yang di dalam kerajaan Allah masih terikat dosa, juga bisa dilepaskan dengan kunci itu. Jadi kunci itu berarti komplit ya, semua pelayanan ya, mulai dari menginjil, ya, memuridkan orang, ya, terus melepaskan orang dari kuasa dosa yang mengikat dia. Keren ya kunci itu. Oke, saudara ada yang mau bertanya? Kalau ada silakan buka mic aja atau masukkan pertanyaan saudara ke ke room chat-nya. Silakan. Ada? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau mau meneguhkan bisa taruh di room chat ataupun bisa langsung open mic, silakan. Ini ada Ibu Naroma ya. Sangat diberkati dengan sharing hari ini. Kalau Ibu Naroma mau sharing open mic, silakan Bu Naroma.
Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, saya cuma mau meneguhkan saja ya yang tadi Pak Edi bagikan, benar bahwa saya tertarik sekali tadi Pak Edi bilang bahwa ketika kita dalam kompak satu ada yang terhilang, ya prinsip kita harus cari gitu. Yang saya dapatkan di sini benar belajar dari ini. Ketika ada satu, maksudnya itu dua teman gitu, sahabat-sahabat kita dalam kompak ada yang hilang, jangan dibiarin begitu. Karena bukti kita mereka cari mereka, terus kasih mereka yang mereka butuhkan gitu, yaitu ketemu dengan Tuhan. Jadi benar-benar ini ya yang kami juga di dalam kompak kami belajar ya sampai hari ini, bahwa dalam kompak itu harus saling mengasihi ya, di dalam kompak itu intinya ya mengasihi. Jadi kita mencari ketika ada satu dua yang hilang, kita nggak biarkan biarin aja, mereka kan udah tahu, biarin aja nanti mereka balik sendiri. Nggak boleh seperti itu, ternyata kita harus cari mereka. Itu ya yang saya dapat hari ini. Luar biasa sekali Pak Edi, sangat memberkati saya terharu sekali dengan ceritanya Katrina, dan saya percaya ya ini bisa mengimpartasi kita semua pagi ini. Dan saya juga mau gitu dengan kompak saya, kami bergerak untuk jiwa-jiwa di luar sana yang hilang, yang memang betul-betul belum kenal Tuhan gitu, yang memang betul-betul masih jauh dari Tuhan. Kami mau menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka gitu, membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih Pak Edi, Pak Hadi. Amin. Thank you ya Bu untuk sharingnya, menguatkan sekali, memberi semangat buat kita semua ya. Semakin semangat kita mau laksanakan amanat agung. Oke, ada lagi saudara? Ya, pagi Kak Edi, Pak Hadi, teman-teman semua. Pagi. Ya. Dengan siapa Bu? Dengan siapa? Saya Lucy, Pak Edi yang di Bogor. Ya. Wah, dari Bogor, luar biasa. Ya, saya pribadi sangat bersyukur Kak Edi bisa kenal dengan Koram Deo ini dan banyak mendapatkan pengajaran dari Kak Edi ya, dan sangat memberkati hidup saya Kak Edi, mengenal kompak, mengenal tubuh Kristus yang lain. Dan sebenarnya saya ini mau sampaikan ini beberapa waktu yang lalu, tapi rasanya baru sekarang nih saya baru memberanikan diri untuk bicara. Jadi Kak Edi, saya bergereja lokal di Bogor. Gereja kami sebelumnya itu nggak kenal yang namanya kompak ya. Kami hanya punya komsel. Nah, saya bersyukur gitu loh. Di tahun kemarin di awal Januari, bukan tahun kemarin, tahun ini 2021 awal Januari saya kenal dengan Koram Deo. Lalu saya kenal apa itu kompak. Nah, ternyata Kak Edi ini dipersiapkan Tuhan. Saya dipersiapkan Tuhan untuk apa? Memberkati teman-teman gereja lokal saya. Nah, dalam perjalanan komsel kami, ternyata Tuhan itu bisa memberikan benih kepada pemimpin, salah satu pemimpin di komsel saya. Dia melihat komsel kami itu terlalu besar, lalu dia menangkap, wah ini nggak maksimal. Itu dia bilang nggak maksimal, tapi dia nggak mengerti apa itu kompak. Dia hanya bilang saya mau bikin kelompok-kelompok kecil. Jadi bahasanya tuh kelompok kecil Kak Edi. Nah, jadi kelompok kecil ini kita akan bagi beberapa orang supaya lebih personal lagi untuk share atau untuk berbagi apapun juga. Nah, tapi teman-teman yang lain waktu dibagi mereka bingung. Apa yang kami lakukan? Nah, waktu saya mendengar bahwa pemimpin saya akan membagi di dalam kelompok kecil itu, saya langsung nangkap ini kompak, saya bilang gitu. Dan saya sudah mengenal gitu. Saya sudah tertanam di kompak. Lalu saya bilang saya memberanikan diri. Saya tahu apa yang akan dilakukan di kompak, saya bilang. Nah, puji Tuhan Kak Edi, dari beberapa bulan sampai hari ini kompak kami berjalan dan sangat memberkati satu dengan yang lainnya. Bahkan kami ditambahkan ya dengan jiwa baru, dan teman-teman saya mengalami perubahan hidup Kak Edi. Bukan hanya saya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan memperkenalkan saya dulu apa itu kompak melalui pengajaran Kak Edi, dan saya praktekkan.
Jadi teman-teman saya hari-hari ini di Bogor lagi antusias Kak Edi. Yes. Ya, mungkin kami hanya jumlahnya baru 5 orang di kompak ini, tapi saya punya iman bahwa dari yang kecil ini akan menularkan api lagi kepada yang lain. Amin, Jadi, amin. Ya, ini iman saya dan saya bersyukur bahwa kegerakan ini saya imani itu akan terjadi di kota-kota yang lain. Amin. 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 Kristus yang Tuhan tempatkan di Koramdeo ini enggak ada kebetulan, tapi Tuhan Amin. pelengkapi untuk memberkati masing-masing kota. Jadi semangat teman-teman, ya. Api kita ketika masih kecil tapi bergabung dengan api lain seperti kata Kak Edilio dan beberapa pemimpin di sini, itu akan besar. Amin. Ya, waktunya Tuhan. Ya, terima kasih Kak Edi. Selalu hari selalu semangat, nggak semangat. Ya. Terima kasih Bu Lucy buat kesaksiannya. Wow. Maaf Pak Hadi. Dan berkati. Terima kasih. Ya. Ya, ini tadi ada Bu Paulina ya, mau ada sharing sedikit katanya, silakan. Oke, tapi kayaknya sih nggak lama. Saya cuma aja. Aku tadi kan pas lagi dengar Pak Edi bilang yang mengenai apa Katrina itu yang hampir mau kena bodaksi, saya mikir itu kayak hampir kejadian ke saya gitu loh Pak. Kan dulu kan saya pernah ada satu mantan saya tuh hampir bawa saya ke Sumatera. Itu saya itu kena guna-guna. Jadi saya tuh merasa Tuhan tuh pulihkan saya, Tuhan tuh jaga saya dengan teman kompak saya itu. Saya sering kali ikut rutin Koramdeo gitu kan. Jadi seperti kayak itu panjang gitu loh Pak. Mungkin kalau ada gini, satu waktu saya ada nih sama gini, kalau saya amnesia gimana? Kalau dia bilang kamu akan dibuang di Sumatera, kalau kamu amnesia di sini kamu akan dirawat di kamu punya keluarga. Jadi saya berasa kayak Tuhan tuh sangat sayang tuh dengan saya gitu Pak. Jadi saya merasakan wow ini kalau saya sampai dibawa ke sana ke Sumatera mungkin saya nggak tahu. Jadi saya bersyukur wah ini kayak saya harus sharing sama teman-teman semua karena kalau bukan karena Tuhan saya mungkin sekarang adik saya, mama saya mungkin seperti itu. Dan hal lagi Tuhan itu saya pernah ingat kalau dia itu pernah ngomong gini, kamu bisa nggak kasih kamu tuh racun, adik kamu racun. Saya nggak mau, itu bukan bagian saya ngomong gitu. Itu masih ada seperti Roh Kudus tuh kayak bicara sama saya, nggak boleh lakukan itu. Saya ngomong gini, bagaimana kalau saya jangan saya nggak usah. Itu sekali hal itu miss banget gitu loh. Saya bersyukur hari-hari itu Tuhan kerjakan buat saya tuh kayak suatu hal yang luar biasa dan itu saya bersyukur banget. Dan kemarin pun saya juga hampir mau ketipu lagi, tapi bersyukurnya saya tuh udah gerakan nama Roh Kudus ini kayak ini penipuan gitu Pak. Itu saya sekali. Sekarang siapa? Gimana gitu loh, aku nggak tahu sih. Saya kayak bersyukur banget ada di kompak ini. Itu sih Pak. Itu aja saya mau share. Ya, thank you Bu Paulina. Ya itu karena Tuhan pakai kompak kita ya, mendoakan kita sehingga kita juga terlindungi ya dari hal-hal yang jahat. Nah, jadi Tuhan itu bekerja lewat tubuhnya. Makanya kita mesti menghidupi gaya hidup tubuh ya, yaitu kompak itu. Ya, baik karena waktu Pak Hadi sudah jam 8 juga, saya serahkan kembali. Ya, Kak Edi. Ya, ini ada satu pertanyaan Kak, untuk menemukan teman kompak, mungkin saya yang bisa jawab ya. Boleh. Ini jadi kita ada equipping kompak ya, wanita dan pria tadi yang kita umumin. Nah, bisa ikut di equipping itu sementara sambil menemukan ya teman kompaknya. Nah, nanti mungkin lewat equipping itu kan langsung ya. Jadi equipping kompak itu yang bersama wanita dan pria itu bisa join dulu sementara di situ, ataupun juga bisa besok ikut di dalam breakout room. Nanti di breakout room bisa ketemu dengan teman-teman kompak ya. Ini ibu atau bapak ya, Liston Siagian ya. Jadi besok bisa tulis di room chat mau ikut BR, kasih info pria atau wanita, nanti kita masukkan ke breakout room untuk bisa ketemu dengan teman kompak. Ya, oke, Kak Edi, saya dan istri dengan Kak Billy dan Kak Agnes tanggal 25 mau pergi ke Sumba, Kak, mission trip. Boleh Kak Edi
doain Boleh. kita mission trip ke Sumba, Kak Edi, pengutusan, Kak. Ya, yuk kita doakan sambil kita juga tutup ibadah pagi ini ya. Bapak, kami sangat diberkati hari ini oleh kehadiran-Mu, oleh firman-Mu. Tuhan, kami teringat Tuhan sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yaitu Tuhan Hadi, Kak Billy Tuhan, dan kemudian juga Tuhan teman-teman yang lain yang akan berangkat Tuhan ke Sumba melayani. Kami doakan Tuhan, urapi mereka Tuhan, pimpin mereka. Tuhan, Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka Tuhan untuk melayani dengan kuasa, dengan kunci-kunci kerajaan. Mereka akan Tuhan menghancurkan pekerjaan kuasa gelap dan membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga melepaskan orang yang dalam kerajaan-Mu dari dosa, dari ikatan, dari dosa apapun Tuhan yang mengikat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah perjalanan ini disertai dengan pimpinan dan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan mereka Tuhan dalam pekerjaan Tuhan amanat agung ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Saudara, sebentar kalau engkau kembali ke aktivitasmu sehari-hari, pergilah. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.